Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung Sumbing terletak di antara 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Sumbing memiliki beberapa jalur pendakian, di antaranya jalur Butuh, Garung, Banaran, Cepit Parakan, Malika Liakrik, Bowongso, dan terakhir Sipetuk. Konon katanya teman-teman, nama Gunung Sumbing berasal dari kata sumbing, dari seorang anak kembar yang dipukul oleh ayahnya hingga bibirnya sumbing. Sedangkan salah satu anak kembar lainnya bernama Sindoro. Menurut masyarakat sekitar, terdapat makhluk bercahaya yang katanya berada di sekitar Gunung Sumbing tersebut. Masyarakat sekitar menyebut sebagai peri yang tidak ingin terlihat oleh manusia, atau sebagai jin yang ingin mengelabui para pendaki. Pendaki yang bernama Arki melakukan pendakian ke Gunung Sumbing seorang diri, atau yang disebut dengan solo hiking, hingga mengalami kejadian mistis di perjalanannya. Pada saat itu teman-teman, kondisi mental Arki sedang mengalami down karena baru saja putus dengan pacarnya, dan pada saat yang sama bisnis Arki juga telah dihancurkan oleh seorang temannya. Karena kondisinya yang sedang kacau, Arki memutuskan untuk melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sumbing. Arki memutuskan mendaki ke Gunung Sumbing setelah mendapat bisikan yang mengharuskannya untuk mendaki ke gunung tersebut. Arki berangkat dari kota asalnya teman-teman, yakni di kota Surabaya. Kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan hingga sampailah ia di Wonosobo. Kemudian Arki melanjutkan perjalanannya menuju ke base camp Garu dan tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di sana, Arki beristirahat sambil menata ulang seluruh barang bawaannya. Tidak lama kemudian, azan Asyar berkumandang dan Arki memutuskan untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, tiba-tiba perasaan Arki kembali sedih karena ia masih teringat jelas tentang masalah yang ia rasakan saat itu. Ya Allah, aku niat mendaki gunung untuk menghilangkan semua tekanan pikiran dan juga perasaan benciku kepada seseorang. Jika ini memang langkah yang baik, maka lancarkanlah segala urusanku, ucap Arki dalam doanya. Setelah selesai berdoa, Arki benar-benar kaget karena ada seseorang yang lagi duduk sambil senyum ke arah Arki. "Mas lagi ada masalah hidup ya?" tanya orang yang senyum kepadanya. "Iya, saya lagi ada banyak masalah dalam hidup saya," jawab Arki teman-teman. "Oh iya, kamu muncak sendirian aja?" tanya orang itu lagi. "Iya mas, saya sendirian," jawab Arki. "Nanti kamu bermalam di pos 4 saja ya," ucap orang tersebut. "Kenapa emangnya mas?" tanya Arki. "Gak apa-apa, nanti kamu tahu sendiri," jawab orang tersebut. Setelah itu teman-teman, Arki tidak tahu kemana orang tersebut. Ia mengira orang tersebut adalah pendaki lain atau penduduk di sekitar base camp. Setelah kejadian itu, Arki bersiap-siap melakukan pendakian dan melangkahkan kakinya pada jam 4 sore dan tidak lupa diawali dengan berdoa. Di jalur Garung terdapat 2 jalur pendakian, yaitu jalur lama dan juga jalur baru.
Kemudian Arki memutuskan untuk mengambil jalur lama. Untuk menuju ke pos 1, Arki melakukan dengan berjalan kaki tanpa naik ojek. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 tersebut masih berjalan aspal dan melewati pemukiman penduduk serta melewati perkebunan warga. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya Arki telah sampai di pos 1 pada pukul 5 sore. Pos 1 tersebut dinamakan dengan Pos Malik yang memiliki ketinggian kurang lebih 1750 meter di atas permukaan laut. Di pos tersebut, Arki kembali beristirahat dan menyalakan rokok kretek kesukaannya sambil melihat jalur pendakian yang telah ia lewati. Setelah 10 menit kemudian, Arki pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pos berikutnya. Jalur ke pos selanjutnya masih berupa tanah padat dan sedikit agak menanjak. Hanya terdapat beberapa tempat yang landai untuk melepas lelah. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, sampailah Arki di pos 2. Pos 2 tersebut dinamakan dengan Pos Genus yang memiliki ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Di pos 2 itu, teman-teman, Arki kembali beristirahat. Di situ, ia masih dapat mendengarkan suara azan maghrib dari pemukiman warga di bawah sana. Setelah azan maghrib selesai, Arki langsung melakukan sholat. Saat sedang bertayamum, ia melihat sekelibatan bayangan putih tepat di belakang pohon. Melihat hal tersebut, Arki tidak memperdulikannya. Kemudian, ia pun langsung menaikkan sholat maghrib. Teman-teman, saat sholat, Arki merasakan ada sesuatu di belakangnya, hingga sekujur badannya merinding seketika. Setelah selesai sholat, Arki hanya bisa terdiam sambil menutup matanya. Dalam hatinya, Arki ingin sekali melihat ke belakang. Namun baru saja Arki akan menengok ke belakang, tiba-tiba ada yang berbisik dari telinganya. "Jangan, selesaikan sholatmu dulu. Lanjutkan zikirmu untuk menjaga tubuhmu dari setan," ucap bisikan tersebut. Teman-teman, pada saat itu Arki mulai berpikir yang aneh-aneh. Tapi ia yakin bahwa dirinya sedang dituntun oleh sosok jin muslim. Akhirnya setelah 10 menit kemudian, hati Arki pun sudah merasa tenang dan ia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Ketika Arki nengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mengetahui hal tersebut, Arki langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3, jalur pendakiannya semakin menanjak dan juga sangat licin ketika hujan turun. Saat di perjalanan, tidak terdapat kejadian yang aneh-aneh atau terdapat kejadian yang mistis, karena Arki ditemani dengan cahaya hidden lamp dan juga cahaya bulan. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya Arki sampai di pos 3 yang dinamakan sebagai Pos Semplakroto. Pos tersebut berada tepat di sebuah tanjakan dan memiliki area yang tidak begitu datar. Hanya saja cukup untuk beristirahat, sekedar untuk menghela nafas. Teman-teman, setelah 10 menit kemudian, Arki melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya, yaitu pos 4. Saat di tengah perjalanan, Arki mendengar suara tangisan dari arah kiri jalur. Mendengar suara tersebut, Arki lalu berhenti sambil mencari sumber dari suara tangisan tersebut.
Kemudian teman-teman, saat Arki menyorotkan senternya ke salah satu sudut, tiba-tiba ia kembali mendapatkan sebuah bisikan. "Jangan digubris, itu setan yang akan menyesatkan dirimu," ucap bisikan tersebut. Mendengar bisikan itu, Arki langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Arki telah mengetahui bahwa di sekelilingnya sudah banyak makhluk halus yang terus-menerus mengikutinya. Singkat cerita teman-teman, Arki pun sampai di pos 4 pada pukul 21. Pos 4 tersebut dinamakan dengan Pos Pestan, di mana pos tersebut merupakan dataran luas yang dapat menampung puluhan tenda pendaki. Saat itu pun Arki langsung mendirikan tenda. Pada saat itu hanya terdapat 2 tenda yang berdiri. Kemungkinan tenda tersebut adalah milik para pendaki lain. Setelah selesai mendirikan tenda, Arki langsung masak untuk makan malam dan tidak lupa untuk melakukan sholat Isya terlebih dahulu. Teman-teman, setelah semuanya selesai, Arki pun langsung memasuki tenda untuk beristirahat. Namun, saat di dalam tenda, ia sangat kesulitan untuk tidur, dikarenakan Arki masih terngiang-ngiang dengan mantannya dan bisnisnya yang hancur oleh temannya sendiri. Dan sampai pada akhirnya, Arki pun tertidur dengan sendirinya. Dan di dalam tidurnya itu teman-teman, ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek. Kakek-kakek tersebut mengenakan sorban berwarna putih dengan wajah yang sangat bercahaya. Kemudian kakek tersebut menuntun tangan Arki dan mengajaknya ke sebuah padepokan, tepatnya di tengah hutan. Kemudian Arki pun disuruh masuk oleh kakek tersebut dan melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu untuk menenangkan hatinya. "Kamu anak baik nak, jangan sampai hatimu dikotori oleh kebencianmu," ucap kakek tersebut. Kemudian teman-teman, kakek tersebut mengelus kepala Arki sambil menuntun Arki untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca istighfar secara bersamaan. Setelah itu, kakek tersebut memegang kedua tangan Arki dan kakek itu memberikan 5 buah batu. Batu tersebut akan berguna ketika Arki melakukan turun gunung nanti. Sebelum itu, Arki harus meniup sebanyak 3 kali sambil mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Arki memasukkan batu tersebut di saku kanan celananya. "Aku adalah buyutmu nak," ucap kakek itu. Mendengar hal tersebut teman-teman, Arki langsung kaget. Namun ia belum berani untuk melihat wajah dari kakek itu. Dan tidak lama kemudian, Arki pun terbangun dari tidurnya dan ia pun langsung keluar tenda yang ternyata cahaya matahari sudah mulai terbit. Arki langsung melihat jam dan ternyata sudah pukul 6 pagi. Dan ia baru sadar bahwa kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Di saat Arki menyalakan kompor untuk memasak, terdapat sesuatu di saku celananya. Karena penasaran teman-teman, Arki pun langsung mengeluarkan benda itu. Ternyata benda tersebut adalah 5 buah batu yang diberikan oleh kakek saat di dalam mimpinya semalam. Arki lalu merasa kebingungan karena apa yang ia alami saat mimpi tersebut adalah nyata.
Hal ini dibuktikan dengan adanya 5 buah batu di saku celananya. Setelah selesai memasak, Arki pun makan dengan lahapnya dan kemudian bersiap-siap untuk berangkat menuju ke pos 5. Kedua tenda yang berada di pos 4 tersebut sudah tidak ada dan tidak tahu kemana. Arki mengira kedua pemilik tenda tersebut sudah turun di saat ia masih tertidur lelap. Teman-teman, trek dari pos 4 menuju ke puncak memiliki jalur pendakian yang terus-menerus menanjak. Namun, di posisi kanan dan kirinya memiliki pemandangan alam yang indah luar biasa, dan ditambah dengan kecantikan Gunung Sindoro berdiri dengan gagahnya. Kurang lebih 90 menit berjalan, sampailah Arki di pos 5 yang bernama Pos Pasar Watu. Pos tersebut banyak sekali bebatuan yang cukup besar. Di pos tersebut, teman-teman, Arki melihat sosok kakek tua yang mirip di mimpinya semalam. Dan kakek tersebut terlihat sedang duduk di sebuah batu sambil mengarahkan tangannya ke arah puncak Gunung Sumbing. Seolah-olah kakek tersebut memberitahu kepada Arki jalur menuju ke puncak Gunung Sumbing. Kemudian Arki melanjutkan perjalanannya ke pos berikutnya atau pos 6. Jalur dari pos 5 menuju ke pos 6 memiliki jalur pendakian yang cukup melelahkan. Hampir sepanjang perjalanan, jalur menuju pos 6 tersebut sangatlah terjal. Karena jalurnya yang begitu terjal, Arki pun sering melakukan istirahat di tengah perjalanannya, sekedar untuk menghela nafas dan untuk sekedar minum, karena tenggorokannya sudah mulai mengering. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, teman-teman, akhirnya Arki sampai di pos 6 yang dinamakan dengan Pos Watu Kotak. Di pos tersebut, Arki kembali melakukan istirahat sembari menyalakan rokok kreteknya. Selesai merokok, teman-teman, Arki pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pos berikutnya. Dari pos Watu Kotak menuju puncak Gunung Sumbing masih didominasi oleh bebatuan yang cukup besar. Sebelum menuju ke puncak Buntu, ada sebuah percabangan jalur, di mana, teman-teman, jika memilih jalur lurus menuju puncak Buntu dan jika memilih jalur arah kanan menuju puncak Kawah dan puncak Raja Wali. Pada pukul 11 siang, Arki pun akhirnya sampai di puncak Raja Wali. Di sini Arki tidak langsung berfoto, melainkan duduk dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Entah kenapa, teman-teman, ketika Arki telah sampai di puncak Gunung Sumbing, ia tidak ingat sama sekali dengan apa yang sedang ia alami, termasuk tentang mantannya dan juga tentang bisnisnya yang hancur oleh temannya sendiri. Setelah jam 1 siang, yang pada awalnya cuaca pada saat itu cerah, kini berubah menjadi mendung. Akhirnya, teman-teman, Arki pun memutuskan untuk turun menuju ke tempat camp lagi atau ke pos 4 Pestan. Saat perjalanan turun dari puncak menuju pos Pestan, tidak ada kejadian yang aneh atau hal-hal yang berbau mistis. Kemudian, tepat di pukul 3 sore, sampailah Arki di pos 4 atau pos Pestan. Dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu sudah mendung, Arki langsung bersiap-siap untuk turun dan segera membongkar tenda serta packing perlengkapan. Setelah semuanya selesai, teman-teman, Arki langsung turun dan meninggalkan pos Pestan pada pukul 4 sore.
Saat dalam perjalanan menuju ke pos 3, Arki seperti disesatkan oleh makhluk halus. Di mana teman-teman? Pada saat itu, Arki merasa telah melewati jalan yang sama dengan berulang-ulang kali. Karena kecapean, Arki memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah datar sambil melihat ke atas. Entah kenapa, tiba-tiba Arki merasa kaget karena ada seekor ular besar sedang melilit pohon di mana tempat ia sedang beristirahat. Di bagian kepala ular tersebut memiliki sebuah batu delima, serta suara desiran ular tersebut membuat kepala Arki menjadi pusing dan merasa mual. Pada saat itu, Arki hanya bisa memegang kepalanya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Namun, di saat Arki dalam keadaan tersebut, tiba-tiba suara bisikan datang lagi. Ambil batu itu, lempar sambil baca basmalah, ucap bisikan itu. Pada saat itu teman-teman, Arki langsung ingat dengan 5 buah batu yang ada di saku celananya. Kemudian Arki langsung mengambil 1 batu dan melemparkannya kepada sosok ular itu sambil membaca basmalah. Setelah batu itu dilempar Arki, muncullah hal yang begitu sangat mengerikan, di mana mata batin Arki seperti terbuka. Jalur yang dilalui oleh Arki ternyata salah, dan yang menyesatkan ia adalah sosok ular besar tersebut. Kemudian teman-teman, Arki pun langsung mencari jalur pendakian yang sebenarnya dan melanjutkan perjalanan turun menuju ke pos 3. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari jalur yang salah, akhirnya Arki pun sampai di pos 3 pada waktu maghrib. Sesampainya di pos 3, Arki pun memutuskan untuk beristirahat sambil menunaikan sholat maghrib. Di saat Arki melakukan takbir, tiba-tiba teman-teman, ada yang melemparkan batu tepat ke arah tempat Arki sholat. Pada saat itu, Arki tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap melanjutkan sholat maghribnya. Dan pada saat yang bersamaan, Arki mendengar suara monyet, namun dengan jumlah yang begitu banyak, serta terdengar dari seluruh penjuru mata angin. Setelah selesai melakukan ibadah sholat maghrib, Arki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa agar diberikan kelancaran serta dijauhkan dari sifat iri dengki, dan juga agar pikirannya menjadi tenang. Teman-teman, saat Arki melanjutkan perjalanannya, ia menengok ke arah belakang, yang ternyata ada siluman monyet dengan sorotan mata yang sangat tajam melihat ke arahnya. Kelima siluman monyet tersebut memiliki bulu yang berwarna hitam dengan taring yang panjang, serta memiliki mata yang berwarna merah. Kemudian Arki pun kembali mengambil 1 batu di saku celananya dan melemparkan batu tersebut ke arah siluman monyet itu. Seperti sebelumnya, Arki pada saat melempar batu itu tidak lupa ia membaca basmalah. Saat dilemparkannya batu tersebut, para siluman monyet langsung lari berhamburan sambil berteriak seperti kepanasan. Selesai gangguan-gangguan tersebut teman-teman, Arki langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan singkat cerita, sampailah Arki di pos 2 dengan aman. Ia pun memutuskan kembali beristirahat sambil menyalakan rokok kretek yang ia bawa. Namun teman-teman, di tengah Arki sedang menghisap rokoknya, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan
di mana sosok tersebut tepat berada di depan Arki. Dengan kepala yang menunduk, sosok perempuan itu berjalan dengan kaki yang terseok-seok. Melihat hal tersebut, Arki pun langsung berdiri dan bersiap-siap untuk melemparkan batu ke arah sosok perempuan itu. Teman-teman, saat Arki akan melemparkan batunya, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi wanita yang begitu sangat cantik dan mirip seperti mantannya. Sosok perempuan itu menirukan sama persis dengan gelagat mantannya, dimulai dari suara, wajah, serta senyumannya. Namun, Arki tidak ingin terperdaya oleh sosok tersebut. Pada saat itu, ia langsung melemparkan 3 batu yang tersisa dan tepat mengenai tubuh sosok wanita tadi. Lemparan batu tersebut mengenai kepala, dada, dan juga kaki. Dan pada saat bersamaan, keluarlah asap yang bercampur dengan kabut, dan sosok wanita itu hilang dengan begitu saja. Setelah kejadian-kejadian yang dilewatinya, Arki langsung mengambil tas ranselnya dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Pada saat menempuh perjalanan menuju pos 1, teman-teman, Arki tidak lagi mendapatkan kejadian yang aneh atau yang mistis seperti pada saat di perjalanan pada pos-pos sebelumnya. Akhirnya, sampailah Arki di pos 1 pada pukul 8 malam. Sebelum Arki melanjutkan perjalanan menuju pos Garung, ia melihat kakek tua atau buyutnya yang sedang senyum ke arahnya. Singkat cerita, teman-teman, Arki pun sampai di base camp pada pukul 9 malam. Karena sudah mulai malam, Arki memutuskan untuk menginap di base camp dan akan melakukan perjalanan pulang ke Surabaya pada keesokan harinya. Tidak terasa pagi pun telah tiba. Di saat Arki akan pulang ke Surabaya, ia bertemu dengan orang yang sebelumnya bertemu pada saat ia akan melakukan pendakian pada awalnya. Di mana ternyata, teman-teman, orang tersebut adalah pendaki yang berasal dari Jawa Barat, dan pendaki tersebut bernama Kang Alim. Kang Alim dan Arki ternyata memiliki garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, Arki disuruh bermalam di pos 4. Karena Arki akan bertemu dengan leluhurnya seperti halnya terjadi pada Kang Alim. Akhirnya, teman-teman, mereka pun bercerita panjang lebar tentang pendakian yang penuh dengan teka-teki misteri. Setelah selesai mengobrol, Arki pun meminta izin kepada Kang Alim untuk pamit pulang ke Surabaya, dikarenakan harus bekerja pada keesokan harinya. Setelah sesampainya di Surabaya, Arki pun kembali merintis usahanya dari nol atau dari awal. Tepat seminggu setelah ia bertemu dengan buyutnya, semua yang dikatakan oleh buyutnya itu ternyata benar-benar terjadi. Secara perlahan, orang-orang yang menyakitinya mendapatkan hukuman dengan secara perlahan-lahan. Mantan pacarnya kini meminta Arki untuk kembali kepadanya. Kemudian teman yang telah menipunya baru saja ditipu oleh orang lain, hingga kerugian temannya tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Teman-teman, dari semua apa yang telah dialaminya selama hidupnya, Arki mulai banyak belajar bahwa sesungguhnya
apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai.